Pengembangan kurikulum sebaiknya didasarkan pada prinsip-prinsip tertentu yang berfungsi sebagai kaidah, norma, atau aturan yang menjiwai kurikulum itu sendiri. Prinsip-prinsip tersebut dapat bersumber dari nilai-nilai yang telah berkembang dalam kehidupan sehari-hari maupun yang dibuat secara khusus sesuai dengan kebutuhan. Oleh karena itu, prinsip perkembangan kurikulum antara satu sekolah dengan sekolah yang lain dapat berbeda. Kira-kira apa ya konsep dasar prinsip pengembangan kurikulum itu sendiri? Kata prinsip menunjuk pada suatu hal yang sangat penting, mendasar, keyakinan, harus diperhatikan, memiliki sifat mengatur dan mengarahkan, serta sesuatu yang biasanya selalu ada atau terjadi pada situasi dan kondisi yang serupa. Makna yang sama dapat kita temukan juga dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI yang menjelaskan prinsip adalah asas, kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya. Berprinsip berarti mempunyai atau menganut prinsip. Dengan demikian, kata prinsip memiliki fungsi yang sangat penting dalam kaitannya dengan keberadaan sesuatu. Jika seseorang mengenali dan memperhatikan prinsip, maka ia akan bisa menjadikan sesuatu itu lebih efektif dan efisien. Prinsip juga mencerminkan hakikat yang dikandung oleh sesuatu, mungkin produk atau proses, dan bersifat memberikan rambu-rambu yang harus diikuti untuk mencapai tujuan secara benar. Berdasarkan pemahaman kata prinsip di atas, maka prinsip pengembangan kurikulum menunjukkan kaidah yang harus diperhatikan dalam pengembangan kurikulum. Dalam fase perencanaan kurikulum, prinsip-prinsip tersebut merupakan ciri dari hakikat kurikulum itu sendiri. Pengembangan kurikulum pada dasarnya melibatkan proses identifikasi, analisis, sintesis, evaluasi, pengambilan keputusan, dan kreasi elemen-elemen kurikulum. Hasil dari proses ini diharapkan dapat selaras dengan kebutuhan dan harapan masyarakat, serta mengikuti perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Selain itu, keberagaman prinsip dalam pengembangan kurikulum menegaskan bahwa kurikulum merupakan sebuah disiplin ilmu yang mandiri. Tahukah kamu kalau pengembangan kurikulum itu sangat penting dalam dunia pendidikan? Sumber kurikulum itu tidak hanya terdiri dari teori, tapi juga terdiri dari beberapa data yang relevan. Menurut Oliva, tahun 1992 ada 4 sumber pengembangan kurikulum. Yang pertama, data empiris. Yang kedua, data eksperimen. Yang ketiga, folklore of curriculum. Dan yang keempat, common sense. Yuk kita bahas semuanya. Sebelum masuk ke pembahasan utama, kita perlu memahami bahwa pengembangan kurikulum merupakan proses yang sangat penting dalam dunia pendidikan. Kurikulum yang baik tidak hanya disusun berdasarkan teori, tetapi juga mempertimbangkan berbagai data yang relevan. Menurut Oliva, 1992, terdapat 4 sumber utama yang menjadi prinsip dalam pengembangan kurikulum. Sumber-sumber tersebut adalah 1. Data empiris. 2. Data eksperimen. 3. Folklore of curriculum. 4. Akal sehat atau common sense. Mari kita bahas satu persatu. 1. Data empiris. Data empiris adalah data yang diperoleh dari pengalaman nyata yang terdokumentasi dan terbukti efektif. Misalnya, metode pembelajaran berbasis diskusi kelompok yang sudah lama diterapkan di berbagai sekolah terbukti efektif untuk meningkatkan pemahaman siswa dalam mata pelajaran seperti bahasa Indonesia. Dengan mendokumentasikan praktik ini, guru-guru lain bisa mengadopsinya dengan menyesuaikan dengan kebutuhan siswa mereka. Contoh lainnya adalah metode mind mapping yang telah digunakan selama bertahun-tahun untuk membantu siswa mengorganisasi ide dengan visualisasi yang menarik. Karena sudah terbukti membantu siswa memahami konsep dengan lebih baik, metode ini termasuk dalam data empiris. 2. Data eksperimen. Data eksperimen diperoleh melalui penelitian yang valid dan reliable.
Karena berdasarkan riset ilmiah, data ini memiliki tingkat kebenaran yang lebih tinggi dan dapat dipercaya untuk diterapkan dalam pengembangan kurikulum. Misalnya, penelitian tentang penggunaan metode flipped classroom menunjukkan bahwa siswa yang terlebih dahulu mempelajari materi melalui video pembelajaran di rumah, kemudian mendiskusikannya secara aktif di kelas, memiliki pemahaman yang lebih mendalam dibandingkan metode tradisional. Karena didukung oleh hasil penelitian yang valid, metode ini dapat dipertimbangkan dalam pengembangan kurikulum. 3. Folklore of Curriculum. Folklore mengacu pada adat istiadat, cerita rakyat, atau kebiasaan yang berkembang di masyarakat. Menurut Brundtland, folklore ini terbagi menjadi 3 bentuk. Folklore lisan, seperti peribahasa, cerita rakyat, nyanyian rakyat, dan dongeng. Misalnya, cerita rakyat Malin Kundang sering digunakan di sekolah untuk mengajarkan nilai-nilai moral tentang pentingnya menghormati orang tua. Folklore setengah lisan, misalnya kepercayaan rakyat dan permainan tradisional. Contohnya permainan tradisional seperti congklak atau engklek tidak hanya melatih konsentrasi dan keterampilan berpikir strategis, tetapi juga memperkenalkan budaya lokal kepada siswa. Folklore bukan lisan, seperti arsitektur, pakaian adat, kerajinan tangan, dan masakan tradisional. Misalnya, dalam pembelajaran seni budaya, siswa dapat diajak untuk membuat batik sederhana sebagai bentuk pelestarian budaya Indonesia. Folklore ini sangat penting karena mengandung nilai-nilai budaya yang bisa diterapkan dalam kurikulum untuk membentuk karakter siswa sekaligus melestarikan tradisi bangsa. 4. Akal sehat. Data ini diperoleh dari hasil pertimbangan logis dan penilaian akal sehat. Dalam praktiknya, meskipun data hasil penelitian atau data empiris tersedia, guru dan pengembang kurikulum tetap harus menggunakan akal sehat untuk menentukan apakah suatu pendekatan benar-benar relevan dengan kebutuhan siswa dan kondisi lingkungan mereka. Misalnya, jika metode pembelajaran berbasis teknologi terbukti efektif di kota besar dengan akses internet yang baik, namun sekolah di daerah pedesaan dengan keterbatasan jaringan internet belum tentu bisa mengadopsinya. Dalam hal ini, akal sehat membantu guru memilih metode yang lebih tepat seperti penggunaan media cetak atau alat peraga sederhana untuk menunjang pembelajaran. Jadi, keempat sumber tersebut saling melengkapi dalam pengembangan kurikulum yang efektif dan relevan. Data empiris memberikan pengalaman nyata yang terbukti efektif. Data eksperimen menambah landasan ilmiah. Folklore menjaga nilai budaya dalam pendidikan. Dan akal sehat menjadi penyeimbang yang memastikan keputusan diambil dengan bijak. Dalam dunia pendidikan, pengembangan kurikulum adalah hal yang sangat penting. Salah satu aspek dalam pengembangan kurikulum adalah prinsip-prinsip yang digunakan. Tahukah kalian, prinsip-prinsip yang digunakan itu terbagi menjadi 3 tipe. Mari kita bahas bersama dan memberikan contoh konkret agar mudah dipahami. Yang pertama adalah anggapan kebenaran utuh atau whole truth. Ini adalah prinsip yang sudah terbukti secara empiris melalui penelitian yang sudah berulang dan ketat. Karena sudah diuji secara mendalam, prinsip ini bisa digeneralisasikan dan diterapkan di berbagai tempat tanpa banyak perdebatan. Contohnya, konsep bahwa praktik yang melibatkan diskusi kelompok efektif untuk meningkatkan pemahaman siswa. Ini sudah terbukti efektif melalui berbagai penelitian dan diterapkan di banyak sekolah. Misalnya, metode diskusi kelompok yang diterapkan dalam mata pelajaran sejarah. Ketika siswa dikelompokkan dan diminta membahas peristiwa sejarah seperti Perang Dunia Kedua, mereka tidak hanya memahami kronologinya, tetapi juga mampu mengaitkan dampak dengan situasi dunia saat ini. Ini membuktikan bahwa diskusi kelompok membantu meningkatkan pemahaman dan kemampuan berpikir kritis siswa. Nah, yang kedua adalah anggapan kebenaran parsial atau partial truth. Prinsip ini juga terbukti efektif, tapi sifatnya belum bisa digenerasikan ke semua kondisi. Karena itu, penggunanya masih bisa mengundang pro dan kontra. Misalnya, metode pembelajaran berbasis proyek yang sangat efektif di sekolah yang memiliki sumber daya cukup, tapi belum tentu berhasil jika diterapkan di sekolah dengan keterbatasan fasilitas. Contohnya,
Proyek membuat taman kelas yang dilakukan di sebuah sekolah perkotaan dengan fasilitas lengkap dan dapat berjalan sukses karena tersedia alat pertanian, lahan yang memadai, dan guru yang ahli dalam bidang tersebut. Namun, jika proyek ini diterapkan di sekolah dengan ruang terbatas atau minim alat, hasilnya bisa jadi tidak optimal meskipun konsepnya tetap bermanfaat. Yang terakhir ada prinsip yang masih berupa hipotesis. Prinsip ini muncul dari hasil diskusi, pemikiran akal sehat, atau penilaian subjektif yang belum terbukti secara ilmiah. Karena bersifat tentatif, prinsip ini masih bisa mendapat tantangan atau kritik. Misalnya gagasan bahwa belajar di luar ruangan meningkatkan kreativitas siswa. Meskipun terdengar masuk akal, hal ini masih memerlukan penelitian lebih lanjut untuk membuktikan keefektifan secara umum. Misalnya, ada guru yang percaya bahwa mengajak siswa belajar matematika di taman akan membuat mereka lebih rileks dan mampu memahami konsep geometrik karena melihat bentuk-bentuk bangunan nyata. Meskipun terdengar menarik, konsep ini masih memerlukan pembuktian yang lebih mendalam untuk memastikan bahwa hasil belajar benar-benar meningkatkan metode tersebut. Jadi itulah 3 tipe prinsip dalam pengembangan kurikulum: kebenaran utuh, kebenaran parsial, dan hipotesis. Semuanya memiliki peran penting dan perlu disesuaikan dengan kondisi serta kebutuhan pendidikan kita. Apakah kalian pernah bertanya, kurikulum dari tahun 1968 sampai dengan saat ini, apakah pengembangan kurikulumnya itu sama atau tidak? Mari kita bahas bersama. Secara umum, prinsip pengembangan kurikulum memang memiliki dasar yang sama, tetapi implementasi dan fokusnya bisa berubah sesuai dengan kebutuhan zaman. Kita punya 2 kelompok prinsip utama dalam pengembangan kurikulum. Pertama, prinsip umum. Kedua, prinsip khusus. Prinsip umum berorientasi pada tujuan pendidikan atau kompetensi, harus relevan dengan kehidupan peserta didik dan dunia kerja, efisien, efektif, dan fleksibel dalam penerapannya, berkesinambungan, selaras, dan tidak tumbang tindih antar jenjang pendidikan, harus objektif dan demokratis, memberikan kesempatan yang sama bagi semua peserta didik. Prinsip khusus, kurikulumnya selalu berubah mengikuti perkembangan zaman, pengembangan dilakukan secara kolaboratif dengan berbagai pihak, dan tidak boleh menghilangkan esensi dari kurikulum sebelumnya, tetapi harus memperbaiki kekurangannya. Terdapat beberapa prinsip dalam kurikulum. Pertama, prinsip relevansi. Relevansi dalam kurikulum bisa dilihat dari 3 aspek utama. 1. Relevansi dengan lingkungan peserta didik. Itu membayangkan sekolah-sekolah di pedesaan. Apakah tepat jika buku pelajaran mereka penuh dengan contoh kehidupan di kota besar, seperti kemacetan dan gedung pencakar langit? Tidak, kurikulum harus sesuai dengan realitas yang dihadapi peserta didik agar lebih mudah dipahami. 2. Relevansi dengan perkembangan zaman. Teknologi berkembang pesat. Jika kita masih menggunakan kurikulum yang sama seperti 30 tahun lalu, apakah itu masih relevan? Tentu tidak. Misalnya, dulu pelajaran mengetik menggunakan mesin tik, sekarang sudah menggunakan komputer dan bahkan kecerdasan buatan. Terakhir, relevansi dengan kebutuhan dunia kerja. Saat ini, dunia kerja membutuhkan keterampilan yang lebih spesifik, seperti kemampuan berpikir kritis, kolaborasi, dan problem solving. Jika kurikulum tidak mengajarkan hal ini, maka lulusan akan kesulitan bersaing dunia kerja. Jadi, prinsip relevansi memastikan bahwa apa yang kita pelajari di sekolah benar-benar dapat digunakan dalam kehidupan nyata, baik sekarang maupun di masa depan. Selanjutnya, prinsip keefektifan. Keefektifan dalam kurikulum berarti bahwa semua rencana pembelajaran harus bisa diterapkan dan mencapai hasil yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Contohnya, seorang siswa yang memahami materi dengan baik dibandingkan siswa yang hanya menghafal tanpa memahami. Menurut Zainal Arifin, pada tahun 2017, keefektifan kurikulum dapat dilihat dari 2 dimensi. 1. Dimensi proses.
Dimensi ini melihat bagaimana kurikulum diterapkan di kelas. Guru harus mengajar dengan metode yang sesuai, dan siswa harus memahami materi dengan baik. 2. Dimensi produk. Dimensi ini mengukur sejauh mana hasil belajar tercapai. Jika siswa memiliki nilai tinggi, tapi tidak bisa menekan ilmunya, apakah itu disebut efektif? Bisa dibandingkan dengan cara pembelajaran satu berbasis hafalan dan berbasis pemahaman konsep dan praktik. Selanjutnya, prinsip fleksibilitas. Prinsip fleksibilitas dalam kurikulum berarti bahwa kurikulum harus mampu menadaptasi dengan situasi yang ada, baik dalam proses pembelajaran maupun hasil akhir yang diharapkan. Selanjutnya, prinsip integritas. Prinsip integritas berarti bahwa kurikulum harus menjadi satu kesatuan yang bermakna dan tidak terpisah-pisah. Dengan prinsip integritas, siswa tidak hanya sekedar menghafal materi pelajaran, tapi juga bisa menggunakan pengetahuan secara menyeluruh dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, prinsip kontinuitas. Mengapa prinsip kontinuitas dalam kurikulum sangat penting? Karena kurikulum harus berkesinambungan dari satu tingkat ke tingkat berikutnya, agar proses belajar berjalan dengan lancar. Contohnya, dari jenjang pendidikan dari SD, kemudian lanjut ke SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Jadi, kontinuitas dalam kurikulum memastikan bahwa pembelajaran selalu naik tingkat tanpa adanya kesenjangan atau pengulangan yang tidak perlu. Selanjutnya, prinsip sinkronisasi. Prinsip sinkronisasi saling berhubungan dengan intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan kokurikuler. Yang harus diperhatikan dalam prinsip sinkronisasi: pertama, seluruh kegiatan harus selaras. Kedua, tidak ada kegiatan yang bertentangan, dan membantu mengembangkan kemampuan secara seimbang. Jadi, prinsip sinkronisasi memastikan bahwa semua kegiatan di sekolah mendukung tujuan yang sama, bukan malah saling bertentangan. Selanjutnya, prinsip objektivitas. Prinsip ini harus didasarkan pada kebenaran ilmiah, bukan subjektivitas atau faktor emosional. Contohnya, kurikulum harus dibuat berdasarkan hasil penelitian dan kebutuhan nyata peserta didik, bukan karena kepentingan tertentu. Dengan ini, prinsip objektivitas, kurikulumnya harus benar-benar adil dan tidak memihak. Dan yang terakhir, prinsip demokrasi. Prinsip demokrasi dalam kurikulum bertujuan agar semua siswa memiliki hak yang sama untuk berkembang dan belajar tanpa diskriminasi, yang mana menjadikan sekolah sebagai tempat belajar demokrasi. Contohnya, sekolah bukan hanya tempat belajar mata pelajaran, tapi juga tempat belajar bagaimana bersikap demokratis dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, kesempatan yang sama untuk semua siswa, yaitu kurikulum harus memberikan kesempatan bagi setiap siswa tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi, atau akademik. Dan terakhir, pembelajaran yang terbuka dan tidak otoriter. Guru seharusnya tidak hanya memberikan instruksi satu arah, tapi juga memberikan ruang bagi siswa untuk berpendapat dan berdiskusi. Dengan prinsip demokrasi, maka setiap siswa harus memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Kemudian, sekolah harus menjadi tempat yang terbuka dan tidak otoriter, dan suasana belajar harus mendorong partisipasi dan kebebasan berpikir. Dengan ini, kita bisa menciptakan kurikulum yang adil dan demokratis, sehingga semua siswa bisa berkembang sesuai potensinya. Yang terlibat merancang kurikulum. 1. Pemerintah dan pakar pendidikan. Pemerintah dan pakar pendidikan memastikan kurikulum sesuai dengan standar nasional dan internasional. 2. Guru. Guru harus memastikan kurikulum dapat diterapkan dengan baik di kelas. 3. Siswa. Siswa memberikan masukan agar kurikulum sesuai dengan kebutuhan dan minat mereka. 4. Orang tua. Orang tua membantu mendukung pendidikan di rumah. Terakhir, dunia industri dan masyarakat. Dunia industri dan masyarakat memastikan kurikulum membekali siswa dengan keterampilan yang sesuai dengan dunia kerja. Contohnya, kerjasama dalam pengembangan kurikulum, yaitu
Keterlibatan industri dalam kurikulum vokasi atau SMK. Tanpa kerjasama antara berbagai pihak, kurikulum bisa jadi tidak sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan. Dan untuk kurikulum baru tidak boleh bertentangan sepenuhnya dengan kurikulum sebelumnya. Sebaliknya, kurikulum baru harus bertolak dari apa yang sudah ada dan menyempurnakan kekurangan-kekurangannya. Di samping prinsip-prinsip umum yang sudah dijelaskan, ada juga prinsip-prinsip khusus yang bersumber dari analisis kurikulum. Menurut Sukadinata tahun 2005, prinsip-prinsip khusus pengembangan kurikulum itu ada 5. Apa saja itu? Mari kita bahas. Prinsip-prinsip khusus pengembangan kurikulum. Yang pertama, prinsip-prinsip tujuan kurikulum. Prinsip ini ditinjau dari tujuan sebagai salah satu komponen pokok dalam pengembangan kurikulum. Perumusan dari tujuan ini bersumber pada yang pertama, ketentuan dan kebijakan pemerintah yang dapat ditemukan dalam dokumen-dokumen lembaga negara mengenai tujuan dan strategi pendidikan. Contoh, dalam kurikulum Merdeka yang diterapkan di Indonesia, pemerintah menetapkan bahwa pembelajaran harus berorientasi pada pengembangan kompetensi siswa, seperti literasi dan numerasi. Oleh karena itu, sekolah harus menyesuaikan tujuan pembelajaran agar sejalan dengan kebijakan ini. Yang kedua, survei mengenai kebutuhan siswa dengan melalui angket, wawancara, dan observasi. Siswa dapat mengemukakan pendapatnya mengenai apa kebutuhan yang mereka butuhkan. Kemudian yang ketiga, survei mengenai persepsi orang tua atau masyarakat tentang kebutuhan melalui angket, wawancara, dan observasi. Contoh, jika orang tua dan masyarakat merasa bahwa anak-anak mereka kurang terampil dalam berkomunikasi secara lisan, maka pembelajaran yang dapat dilakukan adalah dengan menekankan pada keterampilan berbicara dan presentasi di depan kelas. Selanjutnya yang keempat, survei tentang pandangan para ahli dalam bidang-bidang tertentu yang dihimpun melalui angket, wawancara, observasi, dan dari berbagai media massa. Contoh, para ahli di bidang pendidikan mungkin menyarankan bahwa keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah lebih penting daripada sekedar hanya menghafal teori saja. Oleh karena itu, kurikulum dirancang agar siswa lebih banyak berdiskusi dan memecahkan studi kasus. Kemudian yang kelima, survei tentang kualitas sumber daya manusia. Contoh, jika ditemukan bahwa lulusan sekolah cenderung kurang memiliki keterampilan komunikasi yang baik, maka kurikulum bisa diubah dengan menambahkan lebih banyak presentasi dan diskusi di kelas. Kemudian yang keenam, pengalaman negara-negara lain dalam menghadapi masalah yang sama. Misalnya, negara Finlandia yang sukses dengan model pembelajaran berbasis proyek dapat menjadi inspirasi bagi kurikulum Indonesia. Selanjutnya untuk prinsip yang kedua adalah prinsip-prinsip isi kurikulum. Prinsip-prinsip isi kurikulum meliputi yang pertama, memerlukan penjabaran tujuan dari pendidikan dan pengajaran ke dalam bentuk perbuatan hasil belajar yang khusus dan sederhana. Makin umum suatu perbuatan hasil belajar dirumuskan, maka semakin sulit menciptakan pengalaman belajar. Kemudian yang kedua, isi bahan pelajaran harus meliputi segi pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Kemudian yang ketiga, unit-unit kurikulum harus disusun dalam urutan yang logis dan sistematis. Ketiga ranah belajar, yaitu pengetahuan, sikap, dan keterampilan, diberikan secara simultan dalam urutan situasi belajar. Untuk hal tersebut diperlukan buku pedoman guru yang memberikan penjelasan tentang organisasi bahan dan alat pengajaran secara lebih mendetail. Kemudian prinsip yang ketiga adalah prinsip-prinsip pemilihan proses belajar mengajar. Prinsip-prinsip yang berkenaan dengan pemilihan proses belajar mengajar yang digunakan itu hendaknya memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, metode atau teknik belajar mengajar dapat menciptakan kegiatan untuk mencapai tujuan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kemudian yang kedua, metode dan teknik belajar ini harus bervariasi sehingga dapat melayani perbedaan individual siswa. Kemudian yang ketiga, metode atau teknik belajar mengajar bisa memberikan urutan kegiatan yang logis, sistematis, dan berjenjang. Selanjutnya, metode atau teknik belajar juga
harus mampu mengaktifkan siswa dan merangsang guru untuk mengajar di kelas. Selanjutnya, metode dan teknik belajar mengajar mampu mendorong berkembangnya kemampuan yang baru. Selanjutnya, metode atau teknik belajar mengajar bisa menimbulkan jalinan kegiatan belajar di sekolah dan di rumah. Kemudian, metode atau teknik belajar mengajar dapat mendorong penggunaan berbagai sumber belajar. Terakhir, untuk belajar keterampilan sangat dibutuhkan kegiatan belajar yang menekankan learning by doing, di samping learning by seeing and knowing. Dalam pelajaran keterampilan, siswa tidak hanya belajar teori saja, tapi juga langsung mempraktikannya. Prinsip yang keempat yaitu prinsip yang berkenaan dengan media dan sumber belajar. Prinsip ini menunjukkan kesesuaian media dan sumber belajar dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar, materi pelajaran, karakteristik media pembelajaran, tingkat perkembangan peserta didik, dan tingkat kemampuan guru. Proses belajar mengajar yang baik perlu dukungan oleh penggunaan media dan alat-alat bantu pengajaran yang tepat dengan memperhatikan, yang pertama, jika ada yang hendak dibuat, maka kita harus memperhatikan terlebih dahulu bagaimana cara membuatnya, siapa yang membuatnya, serta biaya dan waktu dalam pembuatannya. Selanjutnya, bentuk pengorganisasian media dan alat bantu pembelajaran, apakah bentuknya modul, atau buku paket, atau bentuk yang lainnya. Kemudian selanjutnya juga kita harus memperhatikan hal-hal yang dibutuhkan di dalam proses pembelajaran, apakah sudah tersedia atau belum, apakah semua peralatannya sudah ada atau belum, penggantinya ada atau belum, apabila alat yang tidak dicari itu tidak ada. Selanjutnya kita juga harus memperhatikan bagaimana pengintegrasiannya di dalam seluruh kegiatan belajar. Yang terakhir, hasil yang terbaik akan diperoleh dengan menggunakan multimedia. Prinsip yang terakhir, yang kelima, yaitu prinsip-prinsip evaluasi. Penilaian merupakan proses akhir dalam kegiatan belajar mengajar. Dalam proses penilaian belajar, setidaknya mencakup 3 hal besar yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, merencanakan alat penilaian. Hal yang harus diperhatikan dalam fase ini adalah penentuan karakteristik kelas dan usia, bentuk tes atau ujian, dan banyaknya butir tes yang disusun. Yang kedua, menyusun alat penilaian. Langkah-langkahnya adalah dengan merumuskan tujuan pendidikan pada ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik, mendeskripsikan dalam bentuk tingkah laku siswa yang dapat diamati, menghubungkan dengan bahan pelajaran, serta menuliskan butir-butir tes. Kemudian yang terakhir, mengelola hasil penelitian. Prinsip yang perlu diperhatikan ialah norma penilaian yang digunakan dalam pengelolaan hasil tes serta penggunaan skor standar. Nah, kelima prinsip ini saling berkaitan untuk menciptakan kurikulum yang efektif, relevan, dan adaptif terhadap kebutuhan siswa dan masyarakat. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini secara konkret, sekolah dapat menyusun kurikulum yang tidak hanya sesuai dengan standar pendidikan nasional, tetapi juga benar-benar bermanfaat bagi perkembangan peserta didik. Sebagai kesimpulan, konsep dasar prinsip pengembangan kurikulum ialah prinsip pengembangan kurikulum menunjukkan kaidah yang harus diperhatikan dalam pengembangan kurikulum. Beberapa hal yang menjadi sumber prinsip pengembangan kurikulum ialah data empiris, data eksperimen, folklore of kurikulum, dan akal sehat atau common sense. Ada beberapa tipe-tipe dalam prinsip pengembangan kurikulum. Yang pertama, anggapan kebenaran atau whole truth. Yang kedua, anggapan kebenaran parsial atau partial truth. Dan yang ketiga, prinsip yang masih berupa hipotesis. Kemudian, prinsip pengembangan kurikulum sendiri terbagi menjadi 2 prinsip, yakni prinsip umum dan prinsip khusus. Prinsip umum antara lain prinsip relevansi, prinsip keefektifan, prinsip fleksibilitas, prinsip integritas, prinsip kontinuitas, prinsip sinkronisasi, prinsip objektivitas, dan prinsip demokrasi. Sedangkan, prinsip-prinsip khusus dalam pengembangan kurikulum antara lain prinsip-prinsip tujuan kurikulum, prinsip-prinsip isi kurikulum, prinsip-prinsip pemilihan proses belajar mengajar,
prinsip-prinsip yang berkenaan dengan media dan sumber belajar, dan prinsip-prinsip evaluasi. Dengan memahami konsep dasar, tipe-tipe, serta prinsip-prinsip tersebut, kita dapat merancang kurikulum yang tidak hanya efektif, tetapi juga relevan dengan kebutuhan peserta didik dan perkembangan zaman. Hal ini penting agar proses pembelajaran dapat berlangsung secara optimal, menciptakan lingkungan yang mendukung pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan karakter baru peserta didik secara seimbang. Dengan demikian, kurikulum yang dirancang tidak hanya mampu mencapai tujuan pendidikan, tetapi juga membekali peserta didik dengan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan siap menghadapi tantangan di masa depan. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan teman-teman tentang pengembangan kurikulum. Terima kasih telah menyimak. Kami kelompok 2 pamit undur diri.